Perkenalkan, nama saya Enrico Surya dengan NPM 240130096. Saya Rian Aldava Eka Putra dengan NPM akhir 131. Halo, perkenalkan nama saya Argi Arif Firdaus dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, saya Joshua Kurniawan dengan NPM akhir 157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Fai, NPM 138. Oke, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai Statement of Financial Position. Statement of Financial Position memiliki sebuah usefulness atau sebuah kegunaan. Nah, kegunaannya ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah untuk menunjukkan posisi keuangan. Nah, dengan adanya Statement of Financial Position atau yang biasa kita sebut dengan laporan posisi keuangan, perusahaan bisa mengetahui mengenai laporan-laporan keuangan pada suatu periode. Untuk yang nomor 2 yaitu membantu analisis likuiditas dan solvabilitas. Nah, di kegunaan laporan posisi keuangan ini, investor dan kreditor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir adalah dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan posisi keuangan dapat memudahkan stakeholder dalam menilai kesehatan keuangan sebuah perusahaan sebelum berinvestasi ataupun memberi pinjaman. Nah, selanjutnya limitation of the Statement of Financial Position. Nah, limitation ini terdapat 3 macam. Yang pertama adalah bersifat statis. Jadi hanya mencerminkan kondisi keuangan saja pada satu waktu, bukan gambaran dinamis dari sebuah performa bisnis. Yang kedua adalah tidak mencerminkan nilai pasar. Banyak aset dicatat berdasarkan harga perolehan, akan tetapi bukan berasal dari nilai pasar saat ini. Dan yang terakhir adalah estimasi dan asumsi, yaitu beberapa item seperti penyusutan ataupun provisi bergantung pada estimasi yang bisa berbeda antar perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pada materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Classification Statement of Financial Position atau klasifikasi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Laporan ini mengklasifikasikan sumber daya ekonomi dan klaim terhadap sumber daya tersebut ke dalam 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagikan menjadi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua yaitu liabilitas atau liabilities. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk membayar atau menyerahkan sumber daya kepada pihak lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Liabilitas juga dibagi menjadi 2, liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Yang ketiga yaitu ekuitas atau equity, merupakan hak residual pemilik terhadap aset setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Ekuitas terdiri atas dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu modal saham, laba ditahan, tambahan modal disetor, dan komponen ekuitas lainnya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tadi sudah dijelasin mengenai apa sih yang dimaksud dengan Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penyajian dari laporan posisi keuangan tersebut. Nah, kita berdasarkan format dulu ya. Biasanya IFRS itu tidak menentukan atau tidak memberi patokan harus bentuk formatnya itu harus begini. Misalnya ada format 1, yaitu format 1 itu ada aset, liabilitas, lalu ada ekuitas. Dan format 2 yaitu aset tetap. Nah, format 2 ini lebih dipecah ya teman-teman. Misal nih, aset itu dipecah menjadi aset tetap, terus ada aset lancar, terus liabilitas tetap, liabilitas lancar, terus ada ekuitas. Nah, kayak gitu. Jadi
semua perusahaan itu bebas memilih format masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada berdasarkan bentuknya. Biasanya ada dua bentuk sih, yaitu account form yang pertama. Account form ini bentuknya itu horizontal, jadi aset itu sebelah kiri dan liabilitas dan ekuitas itu di sebelah kanan. Seperti contohnya ya, kalian bisa lihat di PPT-nya. Lalu ada yang bentuk yang kedua yaitu report form atau vertikal. Jadi ini bentuknya ke bawah. Jadi aset, lalu liabilitas, lalu ekuitas. Jadi ke bawah gitu. Dan itulah penyajian terkait dengan laporan posisi keuangan. Ada berdasarkan formatnya dan berdasarkan bentuknya bagaimana. Dan IFRS itu tidak mematok bahwa sebuah perusahaan, semua perusahaan itu harus menggunakan ini. Tidak ya teman-teman, itu sesuai ketentuan perusahaan masing-masing. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sendiri adalah salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menunjukkan arus keluar masuknya kas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan memperoleh juga menggunakan kas dan juga setara kas. Nah, serta membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan juga fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, salah satu elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan yaitu assessing the amount, timing, and uncertainty of cash flow atau menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Nah, menilai ketiga aspek ini juga membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami apakah perusahaan memiliki likuiditas yang cukup dan mampu membayar hutangnya, serta bagaimana prospek keuangan perusahaan di masa depan. Ada content of statement of cash flow atau struktur dalam laporan arus kas. Nah, laporan arus kas akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu operating activities atau dari aktivitas operasi, yang kedua dari investing activity, dan yang ketiga ada dari financing activities. Nah, yang pertama ada operating activities atau aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas inti perusahaan, contohnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran bunga dan pajak. Nah, pada operating activities ada 2 metode untuk menyusun aktivitas operasi. Yang pertama ada metode langsung yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Dan yang kedua ada metode tidak langsung yang dimulai dari laba bersih lalu menyesuaikan dengan item non kas seperti penyusutan dan lain-lain. Selanjutnya ada investing activities. Nah, investing activities ini mencerminkan transaksi terkait aset jangka panjang dan investasi. Contohnya pembelian dan penjualan properti, pabrik, dan peralatan, investasi dalam saham atau obligasi perusahaan lain. Nah, arus kas negatif dalam aktivitas investasi sering terjadi pada perusahaan yang sedang berkembang karena mereka banyak berinvestasi untuk pertumbuhan di masa depan. Dan yang terakhir ada financing activities yang mencatat bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana dari sumber eksternal, contohnya penerbitan saham atau obligasi untuk mendapatkan modal, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan penelunasan utang. Jika arus kas dari aktivitas pendanaan positif, artinya perusahaan mendapatkan lebih banyak dana dari investor atau kreditor. Jika negatif, berarti perusahaan sedang membayar kembali kewajibannya. Silakan menjelaskan terkait additional information. Additional information ini merupakan informasi-informasi atau aturan-aturan tambahan yang sekiranya akan dibutuhkan dalam metode pencatatan, namun di luar hal-hal yang telah diterangkan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu required financial statement. Nah, di sini merupakan komponen wajib laporan keuangan. Nah,
IFRS ini mewajibkan setiap entitas untuk menyajikan laporan keuangan lengkap secara tahunan yang terdiri dari yang pertama yaitu laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Nah, semuanya ini dicatatkan pada akhir periode. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain yang dapat disajikan dalam dua format, yaitu yang pertama format tunggal yang semua komponen pendapatan dan beban disajikan dalam satu laporan. Lalu ada juga format terpisah yang dibagi menjadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan lainnya. Lalu yang ketiga, komponen yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan pergerakan modal selama periode berjalan. Lalu ada laporan arus kas yang mencerminkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari aktivitas perusahaan. Serta yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang penting dan informasi penjelasan lain-lainnya. Oke, additional information yang kedua adalah atau informasi-informasi tambahan yang kedua adalah terkait notes and disclosure requirement atau juga dapat disebut sebagai persyaratan pengungkapan rinci. Nah, di sini IFRS mengharuskan pengungkapan detail dalam catatan atas laporan keuangan untuk beberapa pos atau komponen penting. Yang pertama adalah terkait aset tetap. Nah, pengungkapan terperinci mencakup klasifikasi seperti tanah, bangunan, dan peralatan atau biasa juga disebut sebagai property, plant and equipment atau bisa juga disingkat sebagai PPE. Nah, setiap kelompok aset ini harus menampilkan akumulasi penyusutannya serta informasi tentang metode penyusutan yang digunakan suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada receivables atau piutang. Pada receivable ini, pemisahan antara piutang usaha dari pelanggan, piutang dari pihak-pihak berelasi, pembayaran di muka, piutang lain-lain, penyisihan kerugian penurunan nilai piutang, itu merupakan klasifikasi dari receivables yang ada dalam additional information ini. Nah, selanjutnya ada inventory atau persediaan. Pada persediaan ini klasifikasi mencakup barang dagangan, bahan baku dan supplies, barang dalam proses, hingga barang jadi. Juga di sini akan lebih baik jika perusahaan mencatatkan metode penilaian persediaan yang diterapkan sehingga pihak eksternal tahu bagaimana perusahaan mencatat dan mereka bisa mengakumulasikan sendiri persediaan menurut mereka untuk perusahaan ini. Dan yang terakhir ada provisions atau provisi. Ini berisi tentang rincian provisi untuk imbalan kerja dan juga provisi untuk hal-hal lain seperti garansi atau litigasi. Baik, additional information yang selanjutnya yang ketiga adalah terkait disclosure techniques atau teknik pengungkapan. Nah, di sini ini dimaksudkan sebagai bagaimana teknik pengungkapan yang lebih efektif itu dan komponen-komponen apa yang menunjang keefektifan ini. Nah, yang pertama ada parenthetical explanation atau penjelasan dalam tanda kurung. Nah, penjelasan dalam tanda kurung ini beberapa kali digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan Hitachi ini yang menunjukkan komponen jumlah sahamnya yang beredar dalam tanda kurung. Nah, parenthetical explanation ini memberikan informasi tambahan secara langsung dalam laporan sehingga hal itu membuat adanya asas keefektifan karena pembaca dapat langsung melihat informasi-informasi penting tanpa harus melihat laporan lainnya. Nah, hal ini juga mengurangi risiko informasi yang terlewatkan dibandingkan jika ditempatkan di catatan atas laporan keuangan. Lalu ada cross-reference
and contra items, atau jika di bahasa Indonesia kan sebagai referensi silang dan pos kontra. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara aset dan liabilitas terkait. Contohnya, suatu perusahaan menyisihkan kasnya untuk pelunasan obligasi. Nah, itu direferensikan ke liabilitas obligasi. Nah, hal ini membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antar pos dalam laporan keuangan. Hal ini juga meningkatkan transparansi laporan keuangan. Nah, baik, selanjutnya additional information selanjutnya adalah terkait other guidelines atau pedoman-pedoman lainnya yang di luar additional information sebelum-sebelumnya yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama ada terkait offsetting. Offsetting ini ditekankan oleh IAS nomor 1 yang menekankan pentingnya pelaporan terpisah, terutama untuk kelompok aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban. Tapi ini terdapat pengecualian untuk penyisihan seperti cadangan, kerugian piutang. Nah, ini tadi offsetting ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Nah, di sini perusahaan harus menerapkan prinsip akuntansi secara konsisten antar periode. Jadi, semisal dalam satu waktu atau 1 tahun ya, perusahaan membaginya ke dalam 3 periode. Nah, setiap periode perusahaan harus menetapkan pedoman-pedoman yang sama dari pencatatan dari awal sampai akhir, sehingga hal ini tidak menyebabkan kebingungan dan kesalahan di kemudian hari. Nah, tapi dapat juga dilakukan perubahan. Nah, tapi perubahan ini hanya diperbolehkan jika diwajibkan oleh IFRS. Kenapa hal ini harus dilakukan? Konsistensi ini supaya bisa menjamin laporan keuangan dapat diperbandingkan dari satu periode ke periode lainnya atau tahun ke tahun. Hal ini juga memudahkan analisis tren kinerja perusahaan. Pedoman lainnya yang terakhir ada fair presentation atau penyajian yang wajar. Nah, di sini diharuskan suatu perusahaan untuk merepresentasikan kejujuran atas transaksi sesuai dengan kerangka konseptual. Nah, penerapan aturan-aturan dari IFRS yang tepat dengan pengungkapan memadai. Hal ini menjamin laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi transaksi. Hal itu juga meningkatkan kualitas informasi bagi pengambilan keputusan di lain hari. Nah, ketentuan-ketentuan ini tadi bertujuan untuk memastikan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna, lalu menyajikan informasi yang relevan dan andal, serta dapat dibandingkan antar periode dan antar perusahaan. Nah, juga selain itu dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan itu tadi.